Yeay! Zahiratul Ahlasya Fitri Aceh gitu ya. Boleh minum dulu Kak. Oke. Jadi Kak Zahirah ini enaknya dipanggil Kak Zahirah atau Cut Zahirah? Cut Zahira boleh, Kak Zahira boleh. Mbak Zahira juga boleh ya. Tapi saya kalau boleh pilih saya mau panggil Cut Zahirah. Oke, siap. Jadi Cut Zahirah ini stay di Jakarta udah berapa lama? Stay di Jakarta, kalau stay-nya udah 4 tahun gitu. Udah hampir 4 tahun. Berarti dari tahun berapa itu ya? Abis mondok sempat ke Jakarta karena pengen mondok lagi ke Habib Jindan kan, mondok di situ sama beliau. Daurah lah, bukan mondok, daurah 3 bulan. Di situ kita belajar kitab, belajar apapun. Saya pernah ketemu dengan Habib Jindan. Ya, saya jadi host di sebelahnya Habib Jindan. Emang iya, Masya Allah yang beliau itu lamanya. Teduh ya? Teduh gitu. Teduh. Oke, berarti dengan Habib Jindan, daurah itu sudah berapa lama? Daurah 3 bulan. Baru 3 bulan? Iya, 3 bulan. Berarti dari bulan apa itu? Udah lama, bulan dari bulan Maret, April sampai Mei, 3 bulan itu. Tahun ini? Udah 2017. Oh, Iya. berarti sudah lama ya? Iya. Sudah lama. Dan ke Jakarta lagi tahun berapa? Ke Jakarta lagi tahun 2017 akhir, karena 2017 mau akhir. kuliah. Oke, sampai sekarang. Oke, kangen nggak sih sama Aceh? Kangen banget Cut Zahira sebenarnya. ini dari Aceh kan? Iya, dari Iya. Aceh. Sebenarnya asalnya Aceh, cuman karena udah lama di Medan dan mondok di Medan, jadi bisa bahasa Medan juga, Oh, bisa gitu? bahasa Sumatera juga gitu. Oh gitu? Iya. Jadi dulu kamu ini satu pesantren sama Aziz? Iya, satu pesantren sama Bang Haji, alhamdulillah. Oke. 6 tahun lagi. Satu angkatan? Enggak, saya di bawah Bang Haji, abangan lah. Junior ya? Junior, Juniornya- senior. enggak, Senior. maksudnya Cut Zahira Iya, ini junior ya? juniornya Bang Haji. Oke, Mas Ajis ya. Gimana selama mengenal Mas Ajis? Sama Bang Haji, lucu sih orangnya. Oh gitu? Kaget aja di sini kok pendiam banget gitu. Kalau udah ngumpul tuh bareng pesantren tuh kayak udah keluar gitu, kocakannya, kelucuannya. Kalau di sini diem aja kita gitu. Jaga image dia. Mungkin begitu. Jadi Cut Zahira ini sudah kenal lama ya dengan Mas Ajis ya, sampai akhirnya satu kampus. Satu kampus ya. Dan kemarin diberikan informasi terkait akademi di Kitab untuk Dai Muda. Iya. Iya. Kaget banget sebenarnya, alhamdulillah bisa sampai sini. Apa yang gitu. disampaikan Mas Ajis waktu itu? Bisa nggak gitu? Oh, dia bilang gitu, bisa nggak gitu? Gitu. Maksa itu ya? Gitu lah pokoknya Bang Haji sih. Terus? Insya Allah siap Bang gitu. Selama 4 hari, iya Insya Allah siap Bang gitu. Ya udah, gitu dah. Oke, iya. Dan ternyata pas begitu ikut, gimana rasanya? Seru banget gitu. Yang belum pernah dilakuin kayak photoshoot apa gitu kan, kayak nggak pernah foto sama sekali, nggak pernah gaya, tiba-tiba disuruh bergaya, disuruh untuk kita branding, personal branding sendiri, kayak itu seru banget gitu. Iya, dan Cut Zahira menikmati proses itu Iya, ya? menikmatin. Karena itu juga positif sebenarnya. Iya, sebenarnya. Iya. Seru deh. Oke, Cut Zahira di kampus UIN ya kuliahnya. Iya, Ambil jurusan apa? Ambil jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Kenapa bisa sampai kepikiran ambil jurusan itu? Awalnya tuh hukum ya, pengen banget sebenarnya di hukum. Jurusan Pengen banget dihukum maksudnya tadi. jurusan ilmu hukum. Ustazah gitu. ngambil apa sampai pengen banget dihukum? Maksudnya jurusan ilmu hukum kan, pengen banget ambil di Universitas Sumatera Utara dulu. Jadi ngambil di dua lewat jalur PTKIN gitu. Satu Universitas Hukum jurusan ilmu hukum, satu Universitas Sumatera Utara jurusan ilmu hukum, satu lagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
jurusan ilmu Al-Quran tafsir gitu. Alhamdulillah dua-duanya lulus gitu. Oh gitu. Terus kenapa akhirnya pilihnya ke Jakarta? Nah, pilihnya ke Jakarta tuh banyak Karena ada Mas kisahnya Ajis. gitu. Dari orang tua sebenarnya. Oh, bukan karena ada Bukan Mas Bang Ajis di sini gitu. ya. Dari Iya, dia bukan Habib juga kok. Iya. dari orang tua sebenarnya. Orang tua yang orang tua dari Umi pengennya yang ini nih hukum aja karena deket Medan, deket bisa ngunjungin. Kalau Jakarta jauh. Kalau Abah pengennya udah ilmu Al-Quran tafsir aja Bismillah gitu. Ngerantau pendidikan ilmu Al-Quran Masya Allah jarang gitu. Udah ambil aja itu biar manfaat. Bingung kan yang mana mau diambil, orang tua pengennya ke sini, satu ke sini. Jadi akhirnya istikharah tuh. Istikharah selama 2 minggu, alhamdulillah dapat jawaban dari mimpi itu gitu kan. Ke Jakarta. Jawabannya dari mimpi itu saya pakai alma mater Bill Dongker. Yang lain teman-teman kok pakai alma mater hijau gitu kan. Hijau kan Universitas Sumatera Utara, kok aneh gitu ya. Tapi warnanya sekarang udah berubah kok. Jadi biru langit. Iya, jadi biru langit ya kan. Jadi akhirnya ngetik tuh di Google alma mater UIN Syarifatullah. Dapet tuh. Alma maternya kok sesuai lah sama mimpi gitu. Mungkin inilah dari sebuah jawaban gitu kan, dari kegalauan yang pengen yang dua-duanya soalnya bagus, pengen yang mana ya. Akhirnya jurusan ilmu Al-Quran tafsir UIN Syarifatullah itu pilihan. Jadi dimimpikannya waktu itu pakai alma mater UIN Jakarta yang posisinya waktu itu masih warna biru dongker. Iya, masih biru dongker. Iya. Oke. Iya. Gimana rasanya kuliah di UIN Jakarta? Menyenangkan? Menyenangkan dan juga semakin ingin belajar terus, soalnya kayaknya kita harus berlomba-lomba, soalnya pada banyak anak pondok semua di situ. Kitab-kitabnya, belajar kitabnya itu Masya Allah, bahasa Arabnya itu keren-keren. Sedangkan saya tuh harus menyeimbangi mereka gitu untuk dalam pelajaran agama. Akhirnya bisa juga menyeimbangin gitu. Iya loh, kan kalau soal agama, Cut Dahirah ini juga kan keluaran pesantren. Iya. Ya, jadi nggak sulit-sulit banget lah ya, tinggal memperdalam aja Perdalam sebenarnya. lagi lah kitab-kitabnya. Oke, terus gimana rasanya Cut Dahirah selama pandemi kayak begini? Ini kan udah lebih dari 1 tahun ya. Iya. Tapi masih tetap stay di Jakarta ya? Masih stay di Jakarta. Juga ngadain majelis-majelis online gitu, ngisi. Oh gitu. Oke, diberikan kesempatan itu? Iya, diberikan kesempatan itu. Majelis online kan ada juga punya saya majelis online gitu kan. Barang yang mau ngaji-ngaji gitu bisa lewat online, kitab-kitab ringan dari Aqidatul Awam, kitab-kitab yang dasar lah biar ya untuk ngajar para mereka yang belum mengetahui gitu. Ada juga yang udah berumah tangga pengen dalamin ilmu agama lebih dalam gitu. Banyak yang di atas umur saya gitu. Jadi saya harus bisa gitu untuk. Jadi betul-betul dai muda ini ya, daiyah. Kadang nanyanya tentang nikah, saya belum nikah, tentang berumah tangga gitu. Jadi harus buka kitab fikih lagi gitu. Begini. Secara teoritisnya ya, seperti ini. Gitu. Curhat gitu. Jadi saya menjawabin dengan bahasa saya yang ringan gitu. Nah itu rutin, Cut Dahirah? Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Lebihnya sih kesehariannya sih seminggu sekali. Saya ambil jadwal seminggu sekali. Itu kitab-kitabnya itu biasanya berbeda-beda. Misalnya kitab tafsir seminggu ini, minggu depan mungkin kita bahas tentang kitab akhlak. Ini keren loh, gitu. Cut Dahirah tuh ngajar kitab ya. Besok kita minta gimana Mas Ajis itu ya, bisa kita perdayakan teman-teman di GIC supaya seperti Cut Dahirah ngajar pengajian gitu ya. Jemaahnya banyak ya? Alhamdulillah pertamanya itu dari 30 orang. Oke, itu pertama kali? Iya, pertama kali 30 orang. Dari mana mereka tahu pengajian yang dibuat dari oleh Ami, Cut paman Dahirah? saya. Okay. Paman saya udah sini sama Zahira. Dia jago nih, gini-gini, pinter nih. Ya udah awalnya nggak pede kan, nggak pede Lil Banat ya? Lil Banat khusus untuk perempuan semua gitu. Awalnya nggak pede banget, tapi di pede-pedein pada saat itu kan, ngaji online disuruh kan. Ya udah ngaji online dulu, nanti
banyak nih jamaah AMI udah coba ngaji offline, itu udah kalau udah offline kan kita bertemu gitu, jadi agak lebih malu gitu kan. Coba dong Cut Dahirah, kita pengen denger ya. Misalnya nih Cut Dahirah ngaji online ya, terus yang dibacakan ya beberapa baris kata aja gitu, terus kasih keterangan. Coba diilustrasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngaji online ya, teman-teman ya. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini pengantar ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi tema hari ini kita membahas tentang hati, asik. Oke, ada asiknya gitu ya. Biar nggak gergetan gitu. Tapi betul kayak gitu. Iya. Emang di bahasanya ringan gitu. Jangan gitu. sampai. Oh, ini asik ini. Saya nggak mau menggurui gitu. Anak muda banget ya. Iya, jadi kita asik. membahas tentang hati, asik gitu. Kadang kayak gitu. saya buat mereka tuh baper gitu. Jadi lebih ringan bahasanya gitu. Coba lanjut ya. Aduh. boleh lanjut, silakan. Tentang hati. Bagaimana sih kalau kita tuh misalnya pernah mengalami hati yang galau, hati yang gelisah, hati yang ingin. Ini relate banget sama anak muda ya, terus. Hati yang ingin dicintai, hati yang lagi mencintai seseorang, namun bertepuk sebelah tangan gitu kan. Gimana cara kita untuk menghadapi itu gitu ya, begitu lagi guru. Jadi kita bahas tentang obat hatinya seperti apa, tentang pengamalannya, tapi dengan bahasa yang ringan. Nah itu kayak gimana tuh obat hatinya itu? Misalnya ya udah kita nyanyi aja, misalnya obat hati itu gimana saja, banyak kok obat hati itu, seperti kita dalam sholawat tibil qulub, itu kan keterangannya kita sholawat tapi ada di situ obat hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, kan obat hati, dan itu ada di dalam sholawat itu gitu. Jadi terusin aja, enak banget ya suaranya. Terusin. Cut Dahirah. Oke, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wih, kalau kayak gini saya mau ini jadi jamaahnya Cut Dahirah. Gitu. Jadi dengan bahasa saya, dengan logat saya ada kemedanannya juga. Jadi mereka tuh tertarik pada saat itu, Mas. Jadi awalnya nggak mungkin nih kok jamaah ini kok makin bertambah terus gitu. Jadi iya pasti loh tadi selawatannya juga enak gitu ya. Selawatannya alhamdulillah. Emang dari dulu saya jago selawat sih di pesantren, juara 1 mulu. Oh gitu, Mas Ajis juga? Nggak tahu Mas Ajis. Soalnya kan beda gitu, beda banat sama beda sama Banin, beda. Banin. Oke. Iya, tapi biasanya kalau lulusannya yang ini seperti ini ya, yang sana juga nggak jauh beda biasanya gitu. Iya, tapi nggak tahu ya. Mas Ajis ada nggak teman-teman suruh selawatan gitu? Jadi sekarang jamaah sudah berapa? Sekarang totalnya udah 100, jamaah khusus sendiri 100. Tapi ada nanti orang ngirim proposal gitu. Kak, boleh Kak kami undang di majelis kita untuk undangan gitu. Ada yang sampai 200 gitu. Ada yang online. Dan itu online? Online, terus ada online. Pengen offline, cuman katanya kalau offline Kak harus punya jam terbang gitu, harus punya manajemen. Saya belum punya gitu, masih ngerintis pelan-pelan gitu. Maksudnya nggak usah manajemen, nanti malah susah jadi ketemunya dengan Cut Dahirah gitu. Gitu. Alhamdulillah lah sampai sekarang tuh udah makin banyak gitu. Jadi tetap saya rutin walaupun seminggu sekali, tapi itu
bahasanya ringan dan mungkin durasinya cuman 2 jaman doang gitu ngajinya. Gitu, sama banyak pertanyaan-pertanyaan dari Susah nggak sih kalau minta Cut Dahirah ini buat ngisi pengajian itu? nggak susah wah, nggak susah Nggak malah. Nanti kalau misalnya Gerakan Islam Cinta gitu minta Cut Dahirah, tolong dong isi pengajian. Oh boleh banget lah. Boleh, ya. Insya Bener Allah. nih. Bener Aduh nih. nggak bisa Bang Edi gitu. Bismillah bisa dong. Jadwal dibisain. saya penuh. Kira-kira kayak gitu nggak? Enggak dong. Ya, pasti dikasih jadwal khusus lah buat untuk Islam Cinta. Wah. Cut Dahirah, saya tadi ini ya, maksudnya terjuh. Bahasa lain apa sih selain terjuh? Tergugah. Ya, tergugah ya, dan excited dengan sholawat yang tadi disampaikan oleh Cut Dahirah tadi gitu. Sebenarnya pesan dari selawat yang tadi disenandungkan ya, yang tadi disampaikan oleh Cut Dahirah itu apa sih gitu? Bersalawat terhadap Rasulullah itu dapat membuat kita badan kita, ruh kita itu tentram gitu. Obat hati kita sebenarnya ada di salawat juga. Kan afdalu minadz dzikri yang qasimu ila qismain. Apa itu? Fadilah zikir itu ada 2, istighfar dan salawat. Masya Allah. Jadi astagfirullahaladzim. Azim dan Ayo Allahumma sholli ala ikutin teman-teman. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Terus yang kedua selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Aduh saya jadi gini. Ya begitu. Cut, jamaahnya ada yang laki-laki nggak sih? Saya mau daftar dong. Aduh, ini aja baru bicara sama Kang Edi aja masih gregetan soalnya jamaah. Serius, gregetan. Soalnya jamaah itu perempuan semua gitu. Ya, baru kali ini talking gitu kayak tatap dua mata gitu kayak aduh gitu. Tapi kita nggak berdua ya teman-teman ya, di sini ada banyak teman-teman yang lain juga gitu. Aduh seru pokoknya ini. Jadi ini first time ya, first time buat banget. ngobrol sama laki-laki gitu. Iya, first time kayak banget. gitu. Saya tapi dapat kabar loh, dapat bocoran dari Mas Ajis itu katanya Cut Dahirah asik kok Bang gitu. Iya sebenarnya asik. Sebenarnya. Kalau kenal tuh asik gitu, karena Tapi mungkin kaget nggak dengan pembawaan saya kayak gini, terus dengan konsep gerakan Islam Cinta yang seperti ini, gimana menurut awalnya itu Cut Dahirah? pertamanya pas lewat online tuh tegang banget nih gitu kan, Kang Edi pas pertama jumpa kayaknya easy going orangnya, Oh gitu. gitu kayaknya. Iya, jadi awalnya itu ngerasa sungkan gitu. Iya sungkan, karena iya. Saya bukan Habib Cut. pas ketemu Terus, kayaknya keren nih Bang Edi, terus orangnya ramah juga gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi enak gitu diajak bicara, dan penyampaiannya tuh seru gitu, nggak terlalu tinggi banget bahasanya. Nggak formal juga nggak kali ya. Formal juga gitu. Jadi seru lah gitu. Oke, jadi cocok lah sama gerakan Islam Cinta ya. Cocok banget. Waduh, cocok banget. Keren. Ada selawat lagi nggak, Cut, selain Ada yang sih. tadi disampaikan? Ada sih, Apa itu yang biasa di-share ke jamaah itu? apa ya? Mm-mm. Seringnya ini sih. Apa itu? Pasti banyak sih orang yang tahu. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah gitu. Enak banget ya. Yes, langsung ya. Serius. Ini cuma Cut Dahirah loh yang selawatan di podcast ini. Pas abang aja sampai excited dia. Begitulah. Oke, jadi itu selawat Al-Badar ya.
namanya ya. Iya. Itu yang biasa dibawakan ke jamaah. Iya, iya. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Cut Dahirah ke para jamaah ketika Cut membacakan sholawat seperti tadi? Aduh, kalau sholawat ya, kalau gimana ya, Rasulullah itu cinta banget sama umatnya gitu, cinta banget sama umatnya, baik kerabatnya, sahabatnya, keluarganya. Yang paling dia cinta itu umatnya, umati kan. Ketika dia wafat, ketika beliau wafat pasti umati salah sama 3 kali gitu. Kita tuh kayak apa sih gitu? Ya, sebenarnya kenapa itu Rasulullah sampai sebegitu aware-nya gitu sama umatnya sampai bilang ummati, ummati, ummati. Emang kenapa umatnya gitu? Dia Sampai Rasulullah falling in love seperti itu. karena umatnya nanti, umatnya akan di zaman kita sekarang tidak pernah melihatnya, namun nanti ada umat yang mencintaiku namun tidak pernah jumpa denganku, katanya. Rasulullah itu sebenarnya pengen banget jumpa sama umatnya, umat kita di zaman ini kan. Cuman Rasulullah udah pada waktu itu emang udah ajalnya dan udah selesai tugasnya gitu kan, dalam menyampaikan risalah. Dan sekarang udah banyak warasatul anbiya gitu, para pewaris nabi yaitu ulama gitu. Udah banyak warisan-warisan nabi yang dikasih kepada para ulama agar itu disebarkan bagaimana Rasulullah dalam mencintai, baik secara dengan keluarga, para sahabat dan para umatnya di zamannya itu bagaimana. Itu ulama itu sangat penting gitu, apalagi seorang dai gitu. Seorang dai itu mengajak, menyeru kebaikan gitu di jalan Allah. Kalau dalam bahasa Pak Quraisyab, syirajan muniro, dalam tafsir Al-Misbah, cahaya yang menerangi gitu. Masya Allah. Nah, jadi ulama itu bisa jadi cahaya yang menerangi. Cut Dahirah belum menikah ya? Oh, belum. Belum menikah. Dan menikahnya harus sama Habib? Iya, begitu. Oh gitu? Cuman ada ya Syarifah yang memang juga menikah dengan lain Habib karena mungkin dia terlalu mencintai seorang tersebut. Oh gitu. Kalau Cut Dahirah gimana? Belum tahu nanti. Aduh, berat banget. Berat banget. Masya Allah. Gimana, Dit? Andai aku Habib kata Dit. Tapi nggak apa-apa ya dibicarakan di Iya, sini nggak ya. apa-apa. Ya katanya kan harus sama Habib lagi. Iya. Itu kenapa sih, Ja? Cut? Karena menjaga itu keluarga Nabi. Ada hukum kafaah gitu dalam Syarifah dan Habaib. Hukum untuk zuat nikah. Zuat itu nikah ya, Iya, kalau iya. kita bahasa Arab tuh zuat. Nikah dengan sekufu gitu. Dan kan apalagi Habaib itu kan keturunan Rasulullah gitu, zuriat Rasul. Kalau misalnya Syarifah nikah dengan ahwal itu saudara kita bilang. Menikah dengan ahwal, nanti Syarifah ini terputus gitu. Karena kan sanadnya itu melalui abanya. Anaknya nanti kan sanadnya pasti ke abanya, bin abanya, bin itu abanya. Tapi kalau ternyata Allah mentakdirkan lain bagaimana? Itu Allah a'lam. Allah a'lam ya. Dan Cut Dahirah bisa menerima itu. Kalau misalnya takdir lain, ya kita harus menerima gitu. Dan gimana cara Cut Dahirah nanti menjelaskan ke keluarga misalnya? Menjelaskan ke keluarga paling dengan curhat Qadarullah. dulu. Enggak lah, curhat dulu kayak harus dirayu dulu lah. Disolawatin dulu. Dirayu keluarganya agar luluh gitu hatinya biar enggak berontak gitu. Oke, ini menarik sekali teman-teman ya. Kita pun merasa terhormat sekali ya karena Cut Dahirah benar-benar sama seperti kita gitu, mau belajar dan mau bareng-bareng gitu, nggak ngerasa eksklusif ya. Ini keren gitu dan mematahkan perspektif kebanyakan orang selama ini tentang Syarifah atau tentang Habib.
Itu sebenarnya para habaib yang ada di Indonesia ataupun para syarifah ya sebenarnya mereka juga biasa aja gitu. Iya gitu. Berbaur dengan Berbaur siapapun. juga Cuma dengan kadang siapapun. kitanya ini loh yang orang biasa nih ngerasa sungkan gitu. Padahal biasa aja gitu, sama aja gitu. Baik perilakunya sama aja, cuman emang dari sanatnya kita dapat keberkahan, dapat nilai plus gitu. Itu pun kita bukan, ya itu ketentuan dari Allah, kita pun kaget misalnya. Kaget, alhamdulillah abah saya seorang itu Habib gitu. Kita pun kaget gitu. Jadi anaknya Habib juga punya salah gitu. Punya salah, punya dosa juga. Cuman kita harus berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Oke. Iya. Cut, bikin selawat cinta kayaknya menarik tuh, Cut. Boleh. Iya. Kalau Selawat cinta. Itu Apa ya? menarik tuh. Ya, coba nanti dicari ya. Iya. Jadi itu bisa jadi penghantar dan bisa jadi tagline Cut Oke. Dahirah juga untuk menyampaikan pesan dakwah nanti gitu. Jadi tadi kan selawat hati itu sudah ada Iya. ya. Nah ini sekarang cari Cut selawat cinta. Apa kira-kira ya? Apa ya? Ingat gak gitu? Kalau ingat boleh dibacakan sekarang juga Cut. Untuk Apa ya soal closing cinta nih. itu? Apa ya? Ya Habibi. Itu bukan. Ya Nabi salam alaika. Oke. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika gitu. Oke, itu ya itu bisa ya, selawat cinta ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya, wah ini Islam cinta banget sebenarnya. Ya. Salam damai. Salam damai. Kan gitu. Ya, ya Nabi salam alaika. Ya Wahai Nabi. Ya. salam terhadapmu atas Damai. Ya. benar. Iya, Nabiur Rahmah, Nabi cinta. Wah, keren. Kan gitu. Iya. Iya, Nabi Muhammad itu disebut sebagai Nabiur Rahmah. Jadi bukan hanya Tuhannya saja sebagai Tuhan yang disebut Maha Cinta, Maha cinta. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi nabinya pun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai Nabiur Rahmah. Iya, benar. Nabi sang belas kasih. Iya, Nabi cinta. Wah, keren. Gitu. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Sallu alaihi. Ya, terima kasih banyak Cut ya sudah Iya. berkenan ya ngobrol banyak tentang kegiatan Cut Dahirah dan berkenan juga membacakan salawat di Ken Islam Cinta Podcast. Ya, Siap. mudah-mudahan next kita bisa membuat majelis taklim ya Oke. Islam Cinta. Wah Siap. ini keren ini. Terima kasih banyak Cut Dahirah. Sama-sama Kang Edi. Iya, boleh dong Cut Dahirah membacakan salawat tadi Tipil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya, Ustazah. Iya. sama-sama.